Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Farid Abdurrahman dengan NIM 1710301145. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek di rumah sakit. Untuk landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek yaitu ada beberapa, yaitu harus memiliki STR yang berlaku untuk 2 SIPF atau surat izin praktek fisioterapi di seluruh wilayah NKRI. SIPF dari dinas setempat yang masih berlaku, lalu SOP pelayanan, operasional EPA dan tindakan, lalu informed consent, surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang, surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis, hasanah keilmuan jurusan maupun kajian teori yang ada, RKK yang didapat dari ujian kredensial FTR, peraturan hukum penguat PMK 65 dan PMK 80. Landasan hukum fisioterapi di rumah sakit yaitu peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Lalu ada juga peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud yaitu fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjuk kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual dan peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapis, terapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Pada PMK nomor 65 yaitu menjelaskan peraturan pelayanan fisioterapi di rumah sakit, yang dimana pada pasal 1 menjelaskan standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapi dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang tunjuk kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi serta ketentuan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Organik profesi adalah wadah untuk berhimpun fisioterapi di Indonesia. Pasal 2 menerangkan pengaturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Memberikan perlindungan dengan kepastian hukum bagi fisioterapi dan menyelenggarakan pelayanan fisioterapi. Melindungi pasien klien sebagai penerima layanan fisioterapi. Pasal 3 yaitu ada standar pelayanan fisioterapi melalui penyelenggara pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Dan pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada pasien atau klien pada semua kasus. Penata laksanaan pada masing kasus disusun oleh organisasi profesi dan disahkan oleh menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari menteri ini. Di pasal 1 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan kerja fisioterapi. Lalu di pasal 5 menjelaskan tentang undang-undang yang sebelumnya yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PMK 65 tahun 2015. Lalu di PMK 65 juga menjelaskan tentang standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit, yang dimana setiap tipe rumah sakit harus memiliki beberapa peralatan yang harus disediakan untuk menunjang kinerja fisioterapi.
pelayanan di puskesmas yaitu yang melakukan pendekatan promosi dan preventif tahap mengesampingkan pemeliharaan dan pendekatan kualitatif dan rehabilitatif. Lalu di pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum yaitu melakukan pendekatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus yaitu pelayanan sesuai dengan kualifikasi memberikan pelayanan kesehatan gangguan gerak dan fungsi tubuh tertentu sesuai dengan kekhususan pelayanan rumah sakit. Lalu ada juga pelayanan fisioterapi di praktik mandiri dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan kompetensi fisioterapi. Di PMK 65 juga menjelaskan tentang alur pelayanan fisioterapi yang itu ada di rawat jalan dan di rawat ruang khusus. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan tentang landasan hukum fisioterapi.